Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah al-qa'im bi hubbillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwatul iman yang Allah Subhanahu wa taala, kita ada mulai kembali salat subuh hari Kamis, walaupun di awal bulan Senin, dan untuk saya Al-Fakir sendiri ini adalah pertemuan perdana setelah Ramadan ya. Baik, setelah menyatakan dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu juga salawat dan salam atas Rasulullah SAW. Pertama saya informasikan untuk pengajian kita pagi hari ini yang sebagiannya Sirah Nabawiyah, namun dulu ketika di akhir pertemuan sebelum di belakang Ramadan, waktu itu saya tidak itu dengan pembahasan tentang perbedaan sholat antara laki-laki dan perempuan. Nah, kan ini sangat penting mengingat saya sendiri Al-Fakir walaupun belum merasa benar, belum merasa sudah baik, tapi sering melihat kekeliruan yang fatal yang dilakukan oleh saudara-saudara kita dalam pelaksanaan sholat berjamaah, terutama di rest area atau di tempat lain, atau di masjid jami, misalnya ketika kita mengikuti sholat di tempat tertentu, di daerah tertentu, dan di sana memang banyak orang luar yang sholat. Salah satu contoh yang saya berikan, misalnya kita sholat berjamaah, tiba-tiba datang di samping kanan di mana dia sholat infiradah dalam sholat yang sama. Ya, misalnya sudah sholat zuhur berjamaah, sholat salat, datang mereka ada juga yang sholat secara sendiri-sendiri, tidak mengikuti berjamaah. Demikian juga ketika belum selesai berjamaah, sudah ada yang melakukan jamaah baru, padahal dia tidak berjamaah dalam tidak memfasal dalam sholat yang sama dan tidak ada aturan di sana. Dan banyak lagi yang mungkin perlu kita perhatikan, kita kritisi dan kita dalami bersama, dan sampai terjadi pada kita pada keluarga kita. Nah, karena walaupun yang pertama kali nanti dihisab, diminta bertanggung jawab adalah dalam sholat. Sebagai sabda beliau, Allah Subhanahu wa taala as-sholat. Nah, mengingat hal itu, maka pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan seputar permasalahan yang berkaitan dengan ibadah salat kita. Kali ini, insya Allah, saya akan mempraktekkan mengenai tata cara berjamaah nanti, kemudian syarat-syarat berjamaah, dan ada nanti permasalahan tentang bolehnya makmum menarik atau makmum masbuk menarik makmum yang ada di depan dengan persyaratan yang kita jelaskan dan dalam kondisi yang kita jelaskan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala qala syurutu salat berjamaah. Syarat-syarat salat berjamaah sittatun dan 6. Sawaun akan fi masjid al-kharij. Baik salat berjamaah itu dilaksanakan di masjid ataupun di luar masjid, misalnya di lapangan, ya seperti perjalanan, pasir, atau di rumah dalam kondisi tertentu. Seperti kemarin di belakang Ramadan, banyak yang pasang salat di rumah berjamaah di rumah. Al-awwal yang pertama, Allah yang taqaddama al-ma'mum ma'a imamihi fil mawqif. Allah yang taqaddama makmum tidak boleh lebih depan atau posisinya menjorok ke depan daripada imamnya. Ala taqaddama ma'a imamihi fil mawqif, dalam posisi ketika berdiri. Makanya bagi ikhwah yang akan melaksanakan ibadah umroh atau haji, kita lihat di Masjid Nabawi, di posisi sebelah selatan di belakang itu kan ada batas di mana makmum tidak boleh melewati batas tersebut. Ada tulisan batas
dengan pimpinannya, ya dengan kepala rukuknya. Ini dari jamaah dari luar, itu mereka sholat di depan itu. Ya kita hanya melas saja gitu. Dimana padahal sahnya berjamaah seperti itu, tidak boleh melebihi batas posisi imam. Itu sudah dibuat garis lurus ke sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian ada tulisan besar berbahasa Arab, Inggris, Urdu di sana. Ada bahasa Indonesia juga. Nah, tapi pada kenyataannya masih banyak orang yang sholat ikut berjamaah tapi di depan itu. Gitu. Nah, padahal itu ya tidak sah sholat berjamaahnya. Fa'inkan makmum qa'iman. Nah, jika posisi makmum dalam keadaan berdiri, fala yataqaddamu bi'aqibihi 'ala imamihi, maka dia tidak boleh melewati imamnya atau lebih depan dari imamnya dengan bi'aqibihi, tumit imam, dengan tumitnya gitu ya. Tidak boleh mendahului imam dengan posisi tumitnya. Wa in kana jalisan, dan jika dalam keadaan si makmum itu duduk, fala yataqaddam bi aliyatihi, maka dia tidak boleh mendahului imam dengan kedua, mohon maaf, pantatnya. Ya, ini. Kemudian wa in kana muqtaji'an, jika dalam keadaan berbaring, fala yataqaddam bi jambihi, maka dia tidak boleh mendahului imam dengan pinggangnya. Wa in kana mustalqiyan fala yataqaddam bi ra'sihi, dan jika ia dalam posisi terlentang si makmum, maka dia tidak boleh mendahului imamnya dengan kepala makmum. Ya, tadi pun bi'aqibihi, aqib makmum, ya, dengan tumit makmum maksudnya. Tumit makmum tidak boleh mendahului imam. Wal afdal li dzakari, dan yang paling afdal untuk makmum laki-laki ini, ayat akhara asabuhu an aqibil imam, agar ujung jari-jari kakinya itu di belakang tumit imam. Andai dia hanya berdua nih, makmum sendiri, imam sendiri begitu, jamaahnya hanya berdua, nah, maka nanti insya Allah akan kita praktekkan posisi kaki si makmum atau jari-jari kaki si makmum harus berada di belakang tumit imam sedikit saja, ya, atau tidak setentang dengan tumit imam gitu, ujung jari-jarinya. Ta'akhuran yasiran, lebih ke belakang sedikit, bihaitsu takhruju an muhadzatihi, yang sekiranya keluar dari tentang ataupun yang sekiranya tidak lurus, tidak setentang dengan posisi kaki ini. Wa yazum bainahum afdal min thalathati adru', dan itu pun ada batasan maksimal, tidak boleh melebihi dari 3 zira'. 3 zira' kurang lebih 1,5 meter. Ya, misalnya makmum hanya sendiri gitu. Kalaupun dia mundur, ya tidak boleh melebihi dari 1,5 meter atau 3 zira'. Tapi yang paling afdal ya tadi posisinya hanya di belakang imam sedikit. Nah, nanti muncul permasalahan bagaimana jika tiba makmum yang lain atau masbuk. Nah, di mana posisi dia? Kita sering melihat atau masih ada kasus misalnya si makmum di kanan gitu kan, sebelah kanan. Tiba-tiba datang masbuk, dia malah berdiri di posisi kanan lagi, di kanannya makmum. Padahal ulama-ulama fuqaha kita mau bahas, mestinya dia di sebelah kiri imam. Lalu setelah takbiratul ihram, imam yang maju ke depan atau dua makmum itu mundur ke belakang. Jika imam sudah maju, maka makmum jangan maju, tinggal merapatkan yang kiri bergeser ke kanan. Namun jika misalnya seperti posisi ini kayak tadi sholat subuh penuh nih, setelah salam-salam space hanya sedikit di belakang, lalu datanglah misalnya 2 orang nih, melaksanakan jamaah di belakang dan makmum mepet ke tembok misalnya. Nah, kemudian ketika sudah takbiratul ihram tiba-tiba datang lagi 1 orang. Nah, dalam kondisi atau posisi seperti ini, maka imamlah yang harus maju ke depan. Jadi imam harus tahu posisi makmum ini mepet, maka dia yang maju ke depan. Kemudian kaifatul wuquf li shalatil jamaati. Ini tata cara berdiri dalam salat berjamaah. Ini perlu kita perhatikan, perlu kita ketahui.
Kaifiyatul wuquf fi sholatil jamaah, tata cara berdiri pada saat sholat berjamaah. Ini berdirinya makmum maksudnya. Ayyakifadz dzakaru an yaminil imam. Pertama, hendaklah laki-laki, ini makmum laki-laki, berdiri di belakang sebelah kanan imam. Jadi belakang sebelah kanan imam. Fa idza jaa akharu, dan apabila datang yang lainnya, fa an yasarihi, maka dia berdiri di sebelah kiri imam, ke belakang sedikit. Tsumma yataqaddamu imam aw yata'akhkharani. Kemudian imam yang maju ke depan atau dua makmum yang mundur ke belakang. Wa huwa afdalu, dan itu yang lebih afdal. Mana yang lebih afdal maksudnya? Makmum mundur ke belakang itu jauh lebih afdal daripada imam yang maju ke depan. Tapi jika pun misalnya imam yang maju ke depan tidak masalah, tidak membatalkan jamaah, ya tidak ada masalah. Hanya yang lebih afdal makmum yang mundur ke belakang. Kemudian wa yaqifu khalfal imam ar-rijal. Nah ini andai misalnya pada sebuah masjid di mana jamaah di sana terdiri dari laki-laki, kemudian ada anak-anak, ada banci, mohon maaf komunitas banci ikut berjamaah, kemudian perempuan. Nah bagaimana urutannya? Pertama ar-rijal, laki-laki di depan. Ya. Yang paling saf terdepan adalah laki-laki. Kemudian tsumma sibyan, satu saf misalnya, dua saf itu laki-laki dewasa. Kemudian asibyan, anak-anak. Yang dipastikan anak-anak sudah kita bimbing, kita bina ya supaya tidak mengganggu yang lain. Kemudian tsummal khunatha, saf berikutnya adalah saf, mohon maaf misalnya jika ada banci yang ikut ya baru di situ para banci, para bencong di situ. Kemudian tsumman nisa, nah paling belakang lagi adalah kaum wanita. Nah dulu pernah kita sampaikan dalam hadis Sahih Bukhari, sebaik-baik saf perempuan adalah paling belakangnya. Nah, dibahas oleh ulama itu jika tidak ada satir seperti ini, tidak ada penutup, tidak ada hijab. Seperti dulu zaman Nabi SAW, makanya dijelaskan dalam juz awal ya dalam Sahih Bukhari, mereka sudah dikondisikan oleh Nabi. Kaum pria terlebih dahulu masuk ke dalam masjid, kemudian perempuan. Setelah salam-salam, perempuan tidak nunggu ini itu lagi, langsung keluar sebelum kaum pria menengok ataupun keluar gitu. Nah, jika ada satir seperti ini, tetap saf yang pertama lebih afdal daripada yang paling belakang, sekalipun perempuan. Itu konteksnya ketika tidak ada hijab seperti ini, tidak ada satir. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Kemudian wataqifu imamatun niswah wasatahunna, dan posisi imam ketika berjamaah dengan sesama perempuan lagi, ya, misalnya di beberapa tempat dalam salat jamaah tarawih misalnya, maka imam perempuan ini berdiri di tengah-tengah jamaah wanita yang lain. Hanya dalam putut jelaskan walakin ma taqaddum min yasirillah, akan tapi imam wanita ini maju sedikit saja. Ya, seukuran seperti ketika kaum pria berjamaah hanya dua orang saja, makmumnya satu, imam satu. Jadi posisi sebelah kanan makmum sebelah kanan, kemudian ujung jarinya di belakang tumit imam gitu, sebelah kanan. Nah kalau ini perempuan di depan jari si makmum, jari kaki si makmum, hanya sedikit saja maju ke depan. Jadi tidak seperti laki-laki misalnya posisi 1,5 meter di depan. Nah ini ketika berjamaah antara sama perempuan, jadi imam perempuan posisinya di tengah dan maju sedikit. Wa kadzalika mamatul urat al-busara, demikian juga ketika, maaf ini karena fikih ya, kita harus jelaskan juga semuanya, kita sampaikan. Ketika terjadi satu kasus di mana semua yang berjamaah itu adalah imam dan makmum dalam kondisi mohon maaf telanjang semua. Ya, yang ke semua jemaah dan juga imam itu bisa melihat satu sama lain, artinya tidak dalam keadaan buta, dia bisa melihat. Maka posisi imam harus seperti posisi perempuan tadi ketika berjamaah, hanya maju sedikit saja. Ya, setentang begitu, hanya maju sedikit saja. Fi ghairul mati, ini dalam keadaan tidak gelap atau bukan malam hari. Tapi kalau dikatakan dalam kondisi gelap gulita tidak masalah.
Ya, entah kasus apa, pokoknya semuanya dalam kondisi seperti itu. Entah bajunya kena apa kayak begitu. Nah ini posisi berjamaah seperti itu. Nah sekarang mas'atul jar ay ashab, masalah menarik ya. Makmum boleh menarik makmum yang lain ketika dia misalnya datang masbuk sendiri, tidak ada teman yang lain di belakang, maka dia boleh menarik jamaah yang lain atau yang ada di hadapannya, tapi dengan 5 syarat ya. Baik, lengkapnya begini: wahia idza lam yajid musalli sa'atan fi shaffin sunnah lahul jarru. Wahia, permasalahan jar itu menarik. Idza lam yajidil musalli, apabila orang yang melaksanakan sholat, si makmum ini tidak menemukan sa'atan fi shaffin ya, celah pada shaf yang sudah ada. Misalnya sudah rapi, rapat, semua full, dari kanan ke kiri sudah full, tidak ada celah sedikit pun. Nah jika seandainya masih ada celah, dia boleh, yang sekiranya cukup untuk 1 orang, boleh dia menyelip di situ pelan-pelan. Tapi jika tidak mungkin, kan hanya berapa senti saja dan hanya akan membuat misalnya mengganggu yang makmum, harus pokoknya terganggu lah begitu, maka dia sudah berdiri saja di belakang, lalu kemudian dia takbiratul ihram dan dia boleh menarik. Nah ini pada kondisi seperti itu. Sunnah lahul jarru, maka disunahkan untuk si makmum yang datang kemudian atau masbuk dan dia hanya sendirian di belakang, maka disunahkan baginya untuk al-jarru, menarik, bi khamsati syurutin, dengan 5 syarat. Jama' ba'dhum fi baitin, sebagian ulama menghimpunkan 5 syarat itu dalam sebuah bait syairnya. Faqala, di mana ia berkata, laqad sunna jarrul hurri fi saffi iddatin yaral wifqa fi'lan fi qiyamin qad uhrima. Laqad sunnah, dan telah disunahkan, jarrul hurri, menarik seseorang yang merdeka, jadi makmum yang merdeka yang ada di hadapannya, min saffi iddatin, dalam kondisi tadi itu saf di depannya sudah penuh, kemudian yang berada di hadapan itu lebih dari 3, lebih dari 2 orang, tidak kurang dari 2 orang ya, jadi lebih dari 2. Ini artinya andai misalnya imam dengan kedua makmum itu berjamaah di tempat yang sempit, hanya memanjang begitu ke belakang, maka dia tidak boleh menarik. Sekalipun sendiri ya sudah, sholat sendiri saja berjamaah di belakang, itu dibolehkan. Ini dalam kondisi di tempat yang luas, misalnya di mall, di mana ternyata musolanya sempit begitu, hanya cukup berjamaah makmumnya 2 orang, dua ke belakang. Nah ketika dalam kondisi seperti itu, maka dia tidak boleh menarik. Sudah dia takbiratul ihram, dia sholat ikutin saja. Yarul wifqa, kemudian yang ketiganya tadi yang hur, kemudian lebih dari 2, kemudian dia mempunyai dugaan bahwa yang ditarik ini rela untuk ditarik. Harus tahu, jangan sampai ketika ditarik marah dia, oh ini bahaya. Kalau dia misalnya masih awal, mohon maaf, misalnya baru tobat, dia orang temperamen begitu, wah ini berbahaya. Begitu dicolek ngamuk dia. Nah, bisa dasar kau iblis mengganggu orang sholat katanya. Nah ini musibah itu. Nah maka perhatikan siapa nih yang kira-kira bersedia dan dia sudah paham tentang hal ini. Nah kemudian fi'lan fi qiyamin. Nah, tadi kita yakin bahwa orang yang ditarik itu ya rela untuk ditarik itu dan paham tentang hal ini. Kemudian dalam kondisi atau dalam posisi berdiri, bukan dalam posisi duduk antara 2 sujud, atau posisi sedang sujud, atau posisi sedang ruku, tidak, tapi dalam posisi berdiri. Itu yang keempat. Yang kelima qad uhrima, dan syarat yang kelima adalah setelah melakukan takbiratul ihram. Jadi masih ada tuh, mohon maaf, mungkin di antara ikhwah juga yang pernah menyaksikan, jadi dia datang nyolek dulu baru dia takbiratul ihram. Itu menurut fuqaha Syafi'iyah itu keliru. Jadi harus takbiratul ihram dulu, ini syaratnya. Allahu akbar ihram baru dia menarik. Harus takbiratul ihram dulu. Nah, wahia manturah, dan ini rinciannya. Pertama yakunul majruh hurran, orang yang tarik, ini syarat yang pertama tadi, penjelasan rincinya, detailnya begitu. Orang yang ditarik dipastikan dia orang yang merdeka, bukan hamba sahaya. Ini dulu masih zaman
ada perbudakan di sana. Artinya yang merdeka identik dengan faham, belajar dan ngerti gitu, tahu bab ini. Kemudian ayyakuna adu sofil majrur, hendaklah jumlah bilangan sof yang ditarik itu ya aktsara min ini lebih daripada 2 orang. Dipastikan lebih dari 2 orang. 3 orang boleh tarik 1. Namun jika 2 orang dan tempatnya sempit, kita tidak mungkin ikut di sana, nah sudah kita sholat sendiri di belakang. Kemudian ayatun muwafaqatul majrur, dia menduga atau ada dugaan kuat bahwa yang ditarik ini rela untuk ditarik. Ayyakuna jaru fil qiyam, kemudian menarik si makmum tersebut dalam posisi sedang berdiri. Kemudian ayyakuna ba'da ihramil jar, syarat yang kelima adalah penarikan tersebut dilakukan setelah takbiratul ihramnya orang yang menarik tadi. Jangan sampai sebelum melakukan takbiratul ihram. Jadi praktek jelasnya seperti begini. Misalnya imam nih sedang berjamaah dengan makmum. Saya berdiri ya mohon maaf. Misalnya, nah ini anggap ini saya menghadap kiblat. Ketika sudah Allahu Akbar, imam, kemudian makmum jika berdua hanya di sebelah posisi di sebelah kanan dan mundur sedikit ke belakang. Ujung jari makmum ya, sedikit di belakang atau hampir lurus dengan tumit imam. Ini di belakang. Nah, kemudian jika datang satu orang berikutnya, misalnya setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, nah, datanglah satu orang masbuk ataupun satu orang yang lain setelah takbiratul ihram. Nah, posisi dia di sebelah kiri imam dengan posisi yang sama dengan makmum yang tadi. Jari-jari kakinya di belakang tumit imam sedikit. Jadi sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, setelah dia takbiratul ihram Allahu Akbar, takbir dulu, baru bareng-bareng mundur ke belakang. Cara mundurnya seperti dijelaskan dalam kitab At-Taqriyat As-Sadidah. Nah, cara mundurnya tanpa menoleh ke belakang begini. Dibuat 2 kali. Nah, mohon maaf, saya maju ke depan. Nah, misalnya Allahu Akbar sudah takbir, tadi di sebelah kanan sudah ada Allahu Akbar. Nah, mundur begitu. Nah, yang berdiri posisi sebelah kiri bergeser ke sebelah kanan. Ini kan makmum di sini, yang pertama di sini ada jarak, maka dia yang harus bergeser seperti begini. Jadi jangan diam, ini ada renggang. Padahal disunahkan untuk merapatkan shaf. Maka yang sebelah kirinya yang maju, yang bergeser ke kanan, begini. Seperti itu. Jika imam ternyata sudah kadung maju, mendengar Allahu Akbar, ada makmum lain di sebelah kiri, imam maju misalnya ke depan, begini, maka dia tidak boleh bergerak, sudah diam saja. Jangan imam maju dia pun mundur. Wah, musibah ini. Dan imam maju dia mundur. Nah, ini. Jadi sudah, kalau imam sudah maju. Maka imam mestinya memperhatikan, kalau dia sudah mundur ya sudah. Jadi sekali lagi, pertama misalnya dalam posisi jamaahnya kan aqallul jamaah ya, minimal berjamaah itu satu imam, satu orang makmum. Imam dengan makmum, satu orang makmum. Nah, posisi si makmum jika berdua di sebelah kanan agak mundur sedikit begitu. Ini masih kita temukan kan berdua tapi di belakang. Nah, seperti berjamaah biasa. Padahal di samping kanan. Itu pun tidak lurus. Masih ada juga yang lurus sedikit. Dalam mazhab Syafi'i seperti harus mundur sedikit. Kemudian jika datang yang berikutnya maka di sebelah kiri. Setelah Allahu Akbar dia baru mundur. Cara mundurnya begini, bukan mohon maaf seperti dalam ya kita tahu lah ada misalnya mazhab lain gitu ya. Nah, itu boleh bebas begini. Makanya kalau kita perhatikan di mana di Masjidil Haram misalnya ada kosong jarak berapa meter di depan itu Allahu Akbar, jalan aja begini. Itu biasa itu. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh karena salatu mutawaliyah, salatu harakat mutawaliyah, 3 gerakan yang berturut-turut itu membatalkan. Ya, jadi bikin 2 begini. Seperti itu. Nah, baik. Kemudian ini bab al-jar tentang masalah menarik tadi. Ada 5 syarat. Misal si makmum datang masuk, ini sudah full sok dari ujung kanan ke kiri, sudah full. Maka yang pertama dia lakukan mencari ini mana yang kira-kira jika ditarik dia paham, dia tidak akan marah, dia tidak akan kaget gitu, atau tidak salah paham. Nah, Allahu Akbar, takbir dulu, baru maju sedikit ke depan, tarik. Tariknya colek aja, bukan ditarik duduk begini, bukan. Nah, ini tolong dipahami, bukan tarik begini. Orang itu bisa kaget.
Ya, ini maksudnya ini dalam istilah saja. Jadi setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, maju sedikit, tarik. Karena kalau begini bisa kejauhan, maka boleh melangkah sedikit atas satu langkah ke depan sebelah kaki saja. Setelah Allahu Akbar. Nah, yang ditarik, misalnya kita nih, posisi yang ditarik harus paham, ada yang nyolek bukan lagi main-main pasti itu. Nah, ini ada orang yang membutuhkan kawan di belakang, langsung mundurnya begitu. Ya seperti tadi. Nah, yang menarik pun harus tahu posisi. Sudah tahu misalnya ini yang ditarik di depan, dia jangan takbiratul ihram di belakangnya. Jangan persis belakang, nanti ketabrak. Misal ini ada yang mau kita tarik ini orangnya, maka posisi makmum kita di sebelah sini. Jadi maju, jangan yang ini gitu. Yang harapannya, oh nanti mentok, matanya di sini. Jadi dia tidak ragu lagi mundur, berarti posisi di sebelah kanannya dia. Nah itu pun harus diperhatikan. Kemudian ya syaratnya tadi pertama harus mereka orang yang ditarik kita yakin bahwa dia tidak akan marah, artinya dia paham dengan hal itu, dia rela untuk ditarik. Kemudian para saf yang lebih dari 3 orang. Kemudian setelah dia melakukan takbiratul ihram. Nah, jangan sampai sebelum takbiratul ihram, karena suka ada aja gitu kan, narik set gitu, tarik baru Allahu Akbar. Nah ini ya, jadi sudah takbiratul ihram. Dan kemudian yang terakhir dalam posisi berdiri, jangan sampai dalam posisi ruku baru narik dia. Nah ini musibah juga itu. Kalau pas mundur kena bokongnya nanti. Ya. Jadi dalam kondisi berdiri. Baik. Nah dulu kita jelaskan dan mungkin insya Allah Eko juga pernah membaca itu. Ini yang kita baca dulu kan kitab Baijuri ya. Itu ada 5 perbedaan antara sholat laki-laki dan perempuan. Umpama ada yang mengatakan, oh tapi itu hadis-hadisnya begini-begini. Siapa dulu yang mentasar? Kita lebih yakin, lebih percaya pada ulama-ulama kita yang masya Allah sudah lebih dahulu dan dijadikan rujukan oleh ulama dunia, ya apa kitab hasil karyanya seperti Imam Suyuti itu kan meyakini hal ini juga, karena dalam mazhab Syafi'i seperti itu, ya seperti riwayat dari siapa Yazid bin Hubayb yang menjelaskan bahwa Nabi SAW marra ala mar'atain tusalliyan. Karena pernah kita dengar, oh itu tapi hadisnya anu siapa? Ternyata yang mentasahnya, mohon maaf, yang pentasannya itu dipermasalahkan oleh ulama dunia dan dikritik, ya banyak dikritisi, kemudian juga tidak ada bantahan yang apa namanya, ya tidak ada, belum mendapatkan kita bantahannya. Gitu. Nah jadi dalam riwayat ini suatu ketika Nabi SAW melintas pada seorang wanita tusallian dalam keadaan sedang as-salat. Lalu faqala, Nabi berkata, Nabi bersabda kepada mereka, "Idza sajadtuma, jika kalian berdua sujud, fatumma ba'dalah min al-ardi, maka himpunkanlah anggota tubuhmu di atas tempat sujud itu. Fa innal mar'ata laysat fi dzalika karrajuli." Nah, ini yang lebih jelas. Maka semuanya perempuan dalam posisi seperti itu tidak sama dengan laki-laki. Ini harus berbeda. Nah, maka kemudian juga Imam Ali karena wajah sempat menyatakan idza sajadatil mar'atu, apabila seorang wanita sedang bersujud, fatahtafiz, hendaklah ia menghimpunkan anggota tubuhnya, anggota tubuh satu dengan yang lain. Nah, seperti yang dulu pernah dijelaskan. Ay wa tadum, hendaklah ia menghimpunkan, ya. Mana yang dihimpunkan oleh Imam Baijuri atau Imam Abi Syuja, ya, dibahas panjang lebar itu ya. Jadi ditafsir. Pertama dalam posisi ruku. Bagi laki-laki hendaklah ia merenggangkan ayujafia mirfaqaihi an jambaihi. Pertama hendaklah bagi laki-laki merenggangkan antara kedua sikutnya dengan pinggangnya. Jadi harus posisinya renggang gitu. Yang kedua wa yuqilla batnahu, mengangkat perutnya an fakhidaihi. Ini dalam posisi sujud, merenggangkan perutnya dari kedua pahanya. Otomatis perempuan kebalikan dari ini. Kemudian wa yajhara fi maudil jahr, hendaklah mengeraskan suaranya bagi laki-laki pada sholat-sholat yang memang harus dijaharkan.
Kemudian idza nabahu syai'un, jika terjadi sesuatu pada imam, misalnya ada kelupaan begitu, mestinya tahiyat awal dia langsung berdiri, maka cara makmum mengingatkan imam itu sabbah, dengan bertasbih. Tapi dibahas oleh ulama-ulama kita dengan catatan pertama dengan niat tanbih atau al-i'lam, dengan niat az-zikri zikir, kemudian yang biqasdil zikri dengan niat berzikir, dan yang kedua al-i'lam, memberitahu, mengingatkan. Jika hanya berniat mengingatkan saja biqasdil i'lam, maka batalat salatuhu, salatnya bisa batal. Jadi ketika makmum mengingatkan imam, dipastikan bukan hanya berniat mengingatkan saja, tapi berniat zikir juga. Subhanallah. Nah, begitu. Ketika ada yang subhanallah, maka imam harus langsung connect. Ini ada sesuatu yang keliru nih, ada yang lupa nih. Apa nih? Oh, misalnya tadi tahiyat awal, dia tidak tahiyat misalnya berdiri. Nah, itu pun imam harus connect juga. Jika dia sudah sampai kepada rukun berikutnya, maka tidak boleh balik ke rukun di mana dia lupa tadi, ataupun posisi di mana dia lupa. Lanjutkan saja, hanya nanti di akhir ditambah dengan sujud syahwi. Nah, itu. Nah, ini yang kemudian yang kelima, auratul rajul, yang membedakan atau perbedaan laki-laki dengan perempuan pada saat sholat. Aurat rajul, aurat laki-laki, ma baina surratihi wa rukbatihi. Untuk aurat laki-laki itu antara pusar dan lututnya. Walaupun kedua pusar dan lutut ini tidak termasuk aurat, tapi wajib ditutup juga. Ya, karena dikhawatirkan jika itu tidak tutup, maka yang di atas lutut itu, ya, yang termasuk bagian dari paha sudah aurat. Jika nampak, maka batalah sholatnya. Karena salah satu di antara syarat sahnya sholat adalah satrul aurati, menutup aurat. Nah, sementara perempuan faltadum ba'daha ila ba'd. Nah, berbeda dari kalau laki-laki merenggangkan kedua sikutnya dari pinggang, kalau perempuan justru menghimpunkannya. Nah, kemudian itu ketika ruku', ketika sujud, kalau laki-laki mengangkat perutnya, ya, agar supaya tidak menempel di paha, ya, mengangkat perut dari paha. Perempuan sebaliknya, dia menempelkan sikut juga di pahanya, ya, jadi menghimpunkan ke dalam. Kemudian ayah qadha sautaha. Nah, ini perempuan merendahkan suaranya inda rijal ajanib, tatkala ada di dekatnya laki-laki yang bukan mahram. Misalnya di rumahnya ada adik iparnya, ada kakak iparnya, kan bukan mahram. Atau ada teman suaminya, teman adiknya, teman siapa begitu, maka dia tidak boleh menjaga, sekalipun ini pada saat sholat yang dijaharkan, ya, seperti maghrib, isya dan subuh, maka dia otomatis harus merendahkan suaranya. Kemudian idza nabaha syai'un, jika terjadi misalnya ada kekeliruan para imam ketika sama-sama melaksanakan berjamaah antara yang diimami oleh wanita juga, ya, kemudian terjadi sesuatu, ya, lupa misalnya si imam, atau misalnya dia bermakmum kepada laki-laki, pada suaminya lupa, maka cara mengingatkan wanita berbeda dengan laki-laki, dengan pria, yaitu bitasfaqat, dengan cara tasfik. Tasfik itu menepuk, ya, menepukkan telapak tangan kanan ke telapak kiri, ya, begini. Jadi tidak diangkat begini, hanya begini saja. Ya, insya Allah begitu terdengar ada plak, imam harus langsung connect. Ini dia mengingatkan kita. Kemudian yang keempat dan yang kelima, nih, batasan aurat perempuan yang merdeka. Jadi ada dua, perempuan yang merdeka dengan perempuan hamba sahaya. Nah, auratul hurrati, batasan aurat perempuan yang merdeka itu jami'u badaniha, seluruh tubuhnya, illal wajh wal kafain, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Ya, ini ketika sholat. Namun di luar sholat ada perbedaan pendapat di antara ulama mazhab Syafi'i. Ya. Jadi ada yang mengatakan tetap kalau di luar sholat seluruh tubuhnya, ya, termasuk muka dan dua telapak tangan. Ya. Tapi sebagian ulama dan jumhur insya Allah kecuali muka dan
kedua telapak tangan, seperti yang difatwakan oleh Syekh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah ta'ala rahmatullah. Jadi tetap kecuali dua wajah dan dua telapak tangan yang tidak termasuk aurat. Nah, adapun auratul ammah, auratnya budak hamba sahaya perempuan, maka karrojuli, sama seperti laki-laki. Jadi baina surratiha wa rukbatiha. Ya, kalau ada budak hamba sahaya perempuan, auratnya tidak seluruh tubuh, hanya sama dengan laki-laki, ya, antara pusar dan lututnya saja. Ini jika ada hamba sahaya. Nah, sekarang insya Allah sudah tidak ada. Nah, itu perbedaan tata cara sholat laki-laki dan perempuan. Ya, walaupun memang kalau dirunut dengan sunnah-sunnah yang lain dari itu juga ada yang lainnya lagi. Ini yang pokoknya ya, ketika dalam pelaksanaan sholat. Demikian dijelaskan oleh ulama-ulama fuqaha mazhab Syafi'i, khususnya dalam kitab Baijuri itu panjang lebar. Nah, adapun yang lainnya dalam posisi misalnya ketika takbiratul ihram, laki-laki di atas begini, perempuan akan ke bawah begini. Jadi ke dalam, Allahu Akbar. Laki-laki begini, perempuan di sini. Nah, kemudian juga ya ketika sujudnya itu kalau laki-laki direnggangkan, perempuan dirapatkan. Kemudian posisi berdiri pun laki-laki direnggangkan seukuran 1 jengkal, perempuan dirapatkan kakinya. Ya, ini yang tidak disebutkan dalam 5 hal tadi. Itu kalau kita cari dalam kitab Baijuri ataupun kata Abi Syuja dalam faslun, dalam satu pasal, fi umurin tukhalifu fiha al-mar'atu ar-rajula fi sholati. Di situ dalam Baijuri panjang lebar pada permasalahan-permasalahan, perkara-perkara di mana perempuan berbeda dengan laki-laki dalam pelaksanaan sholat atau praktek sholat. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Nah, ini diantara hal-hal yang perlu kita perhatikan karena banyak terjadi kekeliruan, terutama ya di yang saya Al-Fakir sering menyaksikan itu di rest area misalnya, atau di tempat-tempat ketika kita beristirahat kemudian numpang sholat di sana, itu kadang-kadang masih seperti itu. Ada orang yang narik dulu gitu, atau nepuk gitu, plok. Nah, ini untuk memberikan isyarat apa? Bahwa dia akan bermakmum. Nah, ini nanti akan terbahas juga bahwa ketika kita berjamaah boleh dilakukan bukan hanya kepada orang yang sama-sama sholat fardunya, bahkan kepada orang yang sedang sholat sunnah. Jadi boleh, dengan catatan rukun dan jenis sholatnya sama. Ini ada catatan. Nah, jika berbeda seperti sholat jenazah, nah itu baru tidak boleh. Sholat gerhana, nah tidak boleh. Ulama sudah membatasi itu. Selain itu, misalnya imamnya dalam kondisi sholat sunnah, ya, kemudian berbeda pelaksanaan sholatnya. Misalnya ada imam sedang menjama takdim nih, maghrib dengan isya, qashar pula. Setelah imam salam-salam sholat maghrib, kemudian dia melaksanakan sholat isya'nya dengan jama takdim 2 rakaat qashar, tiba-tiba datanglah masbuknya. Dia ikut saja, nggak masalah. Misalnya beritahu lagi sholat isya qashar, ya sudah, nggak apa-apa. Allahu Akbar. Jika dia mengqashar, ya, karena 2 rakaat imam salam, kita berdiri tambah 1 lagi. Nah, seperti itu. Jadi jangan pula misalnya, oh ini sholat sunat, padahal dia tidak teman, ya sudah, sholat sendiri misalnya, sudah, nggak apa-apa. Atau si imam misalnya yang colek begini dari belakang, itu pun acara jangan plok begini, itu bisa mengejutkan imam dan bisa ya konsentrasinya ini juga bisa karena kesal dan lain sebagainya. Karena pernah ada, saya menyaksikan ada orang negur gitu, ditepuk dari belakang mungkin terlalu keras atau bagaimana, wallahu a'lam. Setelah saya sholat ya diceramahin. Saya itu suka mangkel kalau ada yang begitu. Jangan begitu gitu. Nah, ada yang begitu, maka caranya ya pelan-pelan, colek aja begini. Orang sudah paham, nggak usah ditepuk plok. Karena orang lagi konsentrasi bisa kaget itu, walaupun pelan, perasaan dia keras. Ya, pelan saja begini. Umpama dia sedang sholat sunat, tidak usah bergeser. Atau ada juga ngasih kode, ngangkat tangan. Nah, pernah lihat kan? Loh, kenapa ada saya sholat sunat, saya itu ngasih kode? Nggak usah, lanjutin saja. Misalnya sholat pada zuhur misalnya, ba'diyah, tiba-tiba datang orang bermakmum pada, sudah lanjutkan saja. Tidak ada masalah dan itu sah, boleh berjamaah. Baik, karena waktu juga, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Mudah-mudahan ini sampai ya kalau tuntas mungkin ya, jauh dari kesempurnaan, paling tidak apa yang dibahas dalam bab
ini kita selesaikan ya insyaallah. Kemudian nanti kita kembali kepada sirah atau kita nanti mix, kita campur ya begitu. Demikian yang dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Semoga yang disampaikan tadi bermanfaat kita semuanya, dan jika ada yang keliru itu pasti datang dari saya pribadi dan mohon dimaafkan. Hada wa ajma'in wallahu al-haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.